Shalom, selamat sore kawan-kawan. Bersama saya Pendeta Ewen Joshua Silitonga. Kita ada dalam Suara Mimbar Hanguluan Dohatam untuk mendapatkan informasi khotbah dan berbagai kebenaran firman Tuhan. Saya harapkan channel ini di-subscribe, di-share, dan dihidupkan lonceng notifikasinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan belajar khotbah pada minggu Paskah pertama, tanggal 4 April 2021 dengan mengambil Evangelium dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Begini dikatakan. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tapi mereka pun, teman-teman itu, tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, karena mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Dalam minggu Paskah pertama ini, tanggal 4 April 2021, dengan mengambil tema Kuasa Kebangkitan Yesus Kristus. Paskah itu pertamanya sudah dikenal orang Yahudi dan sudah dirayakan, yaitu untuk memperingati hari bebasnya orang Yahudi dari perbudakan Mesir. Dalam bahasa Ibrani, Paskah itu disebut Pesak, yang artinya dilewatkan. Ini mengingatkan pada peristiwa Tula ke-10, karena pada Tula ke-10 itulah kedegilan Raja Firaun berakhir dan runtuh. Bagaimana orang Israel diperintahkan Allah agar membubuhkan darah anak domba pada kedua tiang pintunya dan di ambang pintunya di atas, agar ketika Allah berjalan-jalan ke Mesir, ketika dia melihat ada tanda darah anak domba di rumah itu, maka dia melewatkan, mempesakkan kematian dari rumah itu, dan setiap yang tidak ada tanda darah itu akan mengalami kematian. Saudara-saudara, kita akan belajar apa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan bagaimana asal muasal kita mendapatkan kuasa kebangkitan itu. Yang pertama sekali, ternyata untuk mempercayai sesuatu yang benar itu bukan perkara mudah. Sebenarnya kalau kita jelimet membaca perikop perjanjian baru ini, jauh sebelum Yesus disalibkan, jauh sebelum Yesus mati, dan jauh sebelum Yesus bangkit, Yesus sudah mengatakan itu kepada murid-muridnya, bahwa anak manusia, bahwa dirinya akan disalibkan, lalu akan mati dan dikuburkan, lalu pada hari ketiga akan bangkit. Nah, tetapi nampaknya murid-muridnya pada waktu Yesus menubuatkan itu tidak memperhatikan itu, atau mungkin dia menganggap perkataan Yesus itu hanya sebuah cetusan emosional saja. Lalu ketika Yesus benar-benar disalib dan ketika dia dikubur, pada hari ketiga dia bangkit, lalu dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tapi bagaimana respon murid-murid itu ketika Maria Magdalena berkata Yesus sudah bangkit? Mereka tidak percaya. Nah, berita yang pertama yang perlu kita renungkan adalah bahwa kebangkitan Yesus itu yang pertama sekali itu ditujukan kepada seorang perempuan bernama Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena ini? Kalau diterangkan di sini, Maria Magdalena ini enggak orang-orang benar banget, enggak orang-orang suci banget begitu, karena dia pada dahulunya sebelum dia percaya pada Yesus, dia adalah seorang perempuan yang sering kerasukan setan.
Dan setiap orang yang sering kerasukan setan sudah dijelas dia pasti adalah orang yang memiliki koneksi dengan setan. Karena nggak mungkin orang bisa kerasukan setan kalau dia tidak memiliki koneksi dengan setan. Nah, ketika Yesus melakukan pembebasan dan pengusiran kepada Maria Magdalena itu, maka seketika dia memberikan hidupnya untuk melayani Yesus. Jadi pesan yang pertama adalah begini: tidak peduli apa masa lalu kita dahulu, tidak peduli seberapa bobrok kita dahulu, Allah memandang kita siapa kita sekarang, apa yang kita lakukan sekarang. Seperti Maria Magdalena, Allah memprioritaskannya, Allah melebihkannya dari murid-murid yang lain. Karena itu Maria Magdalena adalah orang yang pertama yang melihat kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ketika saudara terpuruk, lalu saudara berkata, apakah mungkin aku bisa melihat hal-hal yang baik? Saya pikir firman Tuhan menjawabnya bisa. Asal kita bisa meniru seperti Maria Magdalena, bahwa kita bisa move on dari masa lalu kita itu. Tapi kita move on bukan karena kekuatan-kekuatan kita, atau kita move on bukan karena dorongan-dorongan manusia, bukan. Tapi kita move on karena kita merasakan dan meminta kebebasan dari Tuhan. Banyak orang yang move on karena dorongan-dorongan manusia, tapi akhirnya jatuh lagi. Karena manusia tidak pernah sempurna, tidak ada manusia yang bisa baik terus. Pasti ada saat-saat manusia itu lemah, pasti ada saat manusia itu kehilangan semangat. Tetapi Allah itu akan dia tetap baik pada dahulu kala, dia baik pada hari ini, dia akan baik untuk besok, dan dia akan baik untuk selama-lamanya. Itu pertama good newsnya. Jika Anda mau hidup Anda diprioritaskan Allah, maka masa lalu Anda itu tidak akan menghalangi Anda untuk menjadi orang yang diprioritaskan Allah. Yang kedua, Yesus menampakkan kebangkitannya ada kepada dua muridnya yang sedang berjalan di Emmaus. Lalu ketika mereka pulang, mereka katakan lagi kepada murid-murid yang lainnya, tetap tidak percaya. Dan sampai peristiwa ketiga, ketika murid-murid itu semua berkumpul, lalu Yesus datang tiba-tiba di tempat itu dan menampakkan dirinya, baru mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ada kata pepatah, 1 kali masih ku kasih per, 2 kali masih ku kasih per, tapi ketiga kali aku akan bertindak, aku akan berbuat. Demikianlah begitu kecewanya Tuhan terhadap watak dan karakter murid-murid pada konteks ini. Allah sudah memberikan pesan pertama melalui Maria Magdalena. Lalu Allah memberikan pesan kedua melalui dua murid-murid yang sedang di perjalanan menuju Emmaus. Tetap tidak percaya. Sampai pada akhirnya Allah datang. Karena itu dikatakannya Allah mencela, Yesus mencela kedegilan hati murid-murid itu. Coba kita tarik dalam hidup kita. Apa kita termasuk orang-orang yang degil itu? Allah mengutus orang-orangnya dalam hidup kita supaya kita bertobat. Allah memakai orang tua tapi kita mengabaikannya. Allah memakai para sintua, pendeta, porhangi, Bibil pro, evangelis, tapi kita mengabaikannya. Seringkah Anda bersikap seperti itu? Jadi kawan-kawan, berhentilah dari kebiasaan mengabaikan suara Allah. Karena semakin sering kau mengabaikan suara Allah, karena semakin sering kau mengabaikan pesan Allah melalui yang terjadi dalam hidupmu, maka engkau semakin menjauhkan jawaban-jawaban doa yang mau diberikan Allah kepadamu. Karena itu bukan Allah yang tidak bisa berbuat dan bertindak atas apa yang kau minta dan kau mohonkan kepada Tuhan, tetapi engkau gagal memahami misi pesan Allah yang dikirimnya kepadamu melalui orang-orang yang dipakainya. Seperti Allah memakai Maria Magdalena dan memakai kedua murid yang dalam perjalanan itu untuk memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Supaya hidup kita tidak dicela Allah seperti Allah mencela murid-murid ini,
percayalah kepada Tuhan. Karena itu kata Tuhan Yesus kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi kalau engkau sudah melihat, engkau percaya, apa bedanya semua orang bisa akan lakukan itu. Tuhan itu nggak bisa dilihat, tapi dia bisa dirasakan. Itulah Tuhan. Karena itu bertuhan kita tidak mengandalkan indera mata ini. Karena sampai kapanpun indera mata ini tidak akan mampu melihat Tuhan, karena Tuhan lebih besar daripada penglihatan mata ini. Karena itu bertuhan saudara punya hati, percaya. Sakit penyakit yang sedang hinggap dalam tubuhmu adalah pesan Allah agar engkau segera berubah dari kelakuanmu. Kemerosotan ekonomi yang sedang terjadi dalam dirimu, kehilangan damai sejahtera di tengah-tengah keluargamu, itu juga adalah pesan Allah agar engkau percaya pada kebangkitannya. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus adalah suatu proklamasi kepada seluruh dunia bahwa keselamatan telah hadir di dunia ini. Melalui kebangkitan itu, Yesus mau katakan bahwa maut dan kerajaan maut yang selama ini di genggaman iblis sudah kalah melalui kebangkitannya. Karena itu di dalam kebangkitan Yesus, neraka itu tidak lagi menjadi satu beban dalam hidup orang-orang percaya. Dalam kebangkitan Yesus, kuasa-kuasa setan itu tidak lagi menjadi satu persoalan yang hebat dan wah dalam hidup orang-orang percaya. Karena dalam kebangkitan Yesus, Yesus sudah mengalahkan dan melucuti segala kuasanya. Nah, karena itu diterangkan ada beberapa kuasa kebangkitan. Yang pertama dikatakan di sana, mengusir setan-setan. Yang kedua dikatakan di sana, berbicara dalam bahasa baru atau dalam bahasa Yunani disebut dengan glossolalia atau bahasa roh. Yang ketiga dikatakan akan memegang ular. Yang keempat dikatakan akan meminum racun maut dan tidak mendapat celaka. Dan yang kelima dikatakan meletakkan tangan dan terjadi kesembuhan. Ini adalah kuasa kebangkitan Yesus. Saya mau katakan kepada saudara, sebelum Yesus bangkit dari kematian, iblis benar-benar merajalela di dunia ini. Iblis benar-benar menjadi penguasa tunggal di dunia ini. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, iblis menjadi kehilangan kuasanya atas dunia ini. Karena itu di dalam Yesus, iblis tidak akan menjadi sesuatu musuh yang begitu mengerikan bagimu. Nah, pekerjaan iblis adalah, yang pertama adalah dia akan merusak damai sejahtera. Sering sekali penyakit yang ada dalam tubuh kita bukan sekedar karena anatomi tubuh kita yang rusak, tapi sering sekali penyakit yang hadir dalam diri kita adalah buah dari pekerjaan iblis. Dia merusak sistem saraf kita, dia merusak sel-sel dalam tubuh kita, dia menanamkan virus di dalam tubuh kita melalui udara, melalui virus bakteri yang dia terbangkan kepada udara sehingga merusak sistem imun kita. Nah, karena itu di mana iblis ada, biasanya kesehatan seseorang itu akan terganggu. Di mana iblis ada, biasanya umur manusia itu akan terganggu. Nah, karena itu iblis harus diusir. Nah, persoalannya sebelum Yesus datang, pengusiran setan ini adalah sesuatu hal yang sulit dilakukan. Karena memakan tenaga yang banyak, harus memakai ritual yang banyak, yang sulit, ketat begitu. Tetapi di dalam kebangkitan Yesus, persoalan pengusiran setan enggak lagi harus menjadi satu pekerjaan yang melelahkan. Karena di dalam nama Yesus, segala kuasa setan-setan akan tunduk. Dan biasanya apabila setan telah diusir dalam tubuh manusia, maka secara otomatis tubuh itu akan kembali bugar kembali, sakit-sakit itu akan lepas kembali. Ya, karena di mana ada setan, dia akan membuat sesuatu yang sakit dalam tubuh. Dan iblis itu digambarkan dalam dua hal di sini. Yang pertama adalah ular, yang kedua adalah racun maut. Iblis digambarkan ular dan racun maut.
Nah, iblis digambarkan ular karena memang Alkitab menggambarkan dan memetaforkan ular itu adalah simbol iblis. Dalam kitab Kejadian yang pertama, kitab yang pertama dalam Alkitab, iblis itu digambarkan sebagai ular. Dalam kitab Wahyu sebagai kitab terakhir dan penutup dalam Alkitab juga digambarkan iblis sebagai ular naga atau si ular tua. Bahwa iblis itu adalah sesuatu yang harus dipijak. Kalau selama ini orang menganggap iblis itu sesuatu yang angker, yang takut untuk dibicarakan, nanti dia akan mencelakai kita dan segala macam. Tapi di sini dikatakan mereka akan memegang ular dan tidak celaka. Maksudnya memegang ular, di dalam Yesus kita tidak perlu menghindari iblis, tetapi dalam Yesus kita siap berkonfrontasi dengan iblis. Itu maksudnya memegang ular. Di dalam Yesus kita siap perang melawan iblis. Itulah kuasa kebangkitan itu. Yang kedua, iblis digambarkan sebagai racun maut. Kenapa digambarkan sebagai racun maut? Ya, dalam kitab Yohanes dikatakan iblis itu adalah pembunuh manusia sejak dahulu kala. Racun itu adalah sebuah zat yang mematikan, yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, yang merusak metabolisme tubuh manusia. Jadi iblis itu dianggap sebagai racun, satu minuman yang membunuh, satu makanan yang membunuh. Begitulah iblis kalau masuk ke dalam diri manusia, dia akan membunuh manusia yang dia rasuki itu. Dan dikatakan kalaupun engkau minum racun maut, engkau tidak akan binasa. Dan misalnya kalau kita datang siap konfrontasi dengan iblis, lalu iblis nyerang balik ingin menghantam kita, kan kira-kira begitu metafor ini, meminum racun maut itu. Iblis mau masuk, mau hancurkan kita karena dia marah, dan Tuhan kasih garansi di sini, kamu tidak akan apa-apa. Itu kuasa kebangkitan Yesus. Dan yang berikutnya dikatakan engkau akan berbahasa yang baru, glossolalia. Nah, berbahasa baru berbagai banyak terjemahannya. Dalam Kisah Para Rasul ketika Pentakosta itu terjadi, murid-murid yang sebagai orang Judea, dia bisa berbahasa Mesir, dia bisa berbahasa ini, sesuatu bahasa yang tidak pernah dipelajarinya tapi dia bisa katakan. Dan dalam konteks itu semua orang yang dipenuhi Roh Kudus itu yang berbicara dengan bahasa yang lain yang tidak bahasanya, tapi mereka semua mengerti satu dengan lainnya apa yang sedang dibicarakan. Apa yang mau dikatakan dengan glossolalia ini? Glossolalia ini adalah satu bahasa yang ditimbulkan oleh Roh, yang melalui glossolalia ini kita bisa mempelajari satu hal. Yang pertama, bahwa Allah berkenan kepada segala bahasa di dunia ini untuk menjadi sarananya, untuk menjadi bahasanya, untuk memperkenalkan bahwa Tuhan itu baik. Jadi kalau ada orang bahasa roh, dia bahasa roh ini bahasa roh, katanya dia berkata bla 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 bla, tetapi kita tidak mengerti apa yang dia katakan bla 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 bla, saya pikir itu tidak bahasa roh. Kecuali ada orang di situ yang bisa menerangkan apa yang dia katakan itu. Karena jangan-jangan nanti roh jahat yang masuk, dia mengutuki kita satu gereja, tapi kita bilang amin bahasa roh, itu enggak bahasa roh. Jadi bahasa roh itu adalah satu bahasa yang tidak pernah kita pelajari dan bukan bahasa kita, tapi kita bisa mengatakannya sekaligus kita mengerti apa yang dikatakan itu, dan orang sekitar bisa mengerti, atau setidak-tidaknya ada orang yang bisa mengartikan apa yang dikatakan itu. Itu bahasa roh. Tapi saya lebih mengambil makna teologisnya bahwa bahasa roh adalah Allah berkenan kepada segala bahasa. Dan saya lebih mengedepankan bahwa bahasa roh itu adalah bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan itu adalah bahasa kasih, bahasa damai sejahtera, bahasa kebaikan. Bukan bahasa yang dikarang-karang, bukan bahasa yang dibuat-buat, bukan bahasa yang mau hebat-hebatan, bukan. Bahasa roh itu adalah bahasa Tuhan, bahasa damai sejahtera, bahasa kasih, bahasa kelemah lembutan. Oleh karena itu Allah telah menyediakan kuasanya dalam Paskah ini, dalam kebangkitannya. Dan seperti nama minggu ini Paskah, berasal dari bahasa Ibrani Pesak, dilewatkan. Kira-kira begini, apabila akhir zaman tiba, atau apabila kematian datang menjemput setiap manusia, setiap kali kematian itu melihat di dalam tubuhmu ada tanda darah Yesus,
maka engkau akan dilewatkan dari neraka. Tapi ketika engkau mati atau kematian atau maut menjemput engkau, tetapi maut tidak menemukan tanda darah Yesus dalam tubuhmu, maka ia akan menghampirimu dan membunuhmu seperti maut membunuh umat Mesir dalam tulah tersebut. Renungannya, apakah tanda darah Yesus itu masih ada di dalam tubuhmu, di dalam keningmu, di dalam tangan? Dari mana kita tahu tanda itu ada atau tidak ada? Tanda darah itu ada atau tidak ada? Dari hatimu tanya, apakah hari ini engkau masih percaya bahwa Yesus Tuhan? Dan apakah engkau hari ini masih setia melakukan perintah Tuhan Yesus dalam hidup? Jika ya, tanda itu, tanda darah itu masih ada, dan engkau tidak perlu takut menghadapi kematian. Karena ketika maut menjemputmu, maut melihat tanda itu, ia akan melewatkan neraka itu daripadamu, dan ia akan membawa engkau kepada Seol, kepada paradis, tempat perhentian orang-orang percaya, menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Salam, Tuhan Yesus memberkati.